Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada GP Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Pada GP Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share, guys. Please banget ya. Karena satu subscribe kalian sampai buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Oke, channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah tahu tuh. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya guys, dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga, dan dia cat lovers juga ya, yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan di rumahnya ya. Beberapa di antaranya itu ada kucing ras seperti Persia, Angora, Sphinx, Muxin ya, Siam, American Shorthair, British Shorthair ya, Peknos ya. Pokoknya, dan ada juga kucing kampung di rumahnya ya. Pokoknya rumahnya tersebut heboh banget dengan kucing-kucing peliharaan ya. Alhamdulillah ya, pemilik kucing ini ya sangat sayang banget dengan kucing peliharaannya tersebut ya. Aku doakan semoga beliau ini selalu sehat, rezekinya berlimpah, dan juga panjang umur gitu ya. Nah, dari sekian banyak kucing peliharaan di rumahnya ya, nah ternyata ada ya salah satu kucingnya tersebut yang mengalami trauma. Mungkin trauma karena tertabrak mobil atau motor, trauma dipukulin sama manusia, atau trauma jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya, "Kakak, apa kakak tahu kucing itu trauma? Ciri-cirinya seperti apa ya? Lalu apa dampak positif dan negatifnya? Penyebabnya apa? Dan juga bagaimana cara mencegah, mengatasi, mengobati, dan menyembuhkan kucing yang trauma tersebut ya?" Mohon jawabannya kak ya. Wah, ini menurut aku pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini ya. Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, dikarenakan kucing ini merupakan spesies yang biasa dikatakan lemah lembut dan jinak, oleh karena itu ya, kucing menjadi binatang yang cocok dipelihara, mudah dan dilatih, tetapi jika sedikit saja berlaku kasar bisa membuatnya stres atau trauma, merasa sakiti dan marah hingga akhirnya pergi dari rumah kalian. Kucing yang telah trauma pada dasarnya sama seperti kucing yang sedang stres. Kalian bisa memahami dan mengetahui ciri-ciri kucing trauma lebih cepat sebelum benar-benar mengalami kejadian yang parah ya. Oke, yang pertama itu agresif. Nah, tanda pertama yang kalian ketahui jika kucing kalian mengalami trauma adalah agresif. Nah, sifat ini menunjukkan dirinya yang mudah sekali marah. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, kucing bisa menggigit jika disentuh kalian atau digondong. Kalian harus berhati-hati jika kucing kalian seperti ini ya. Nah, yang kedua cenderung diam. Kucing diam bukan hanya karena stres, namun trauma juga bisa menjadi alasannya. Nah, ketika kucing itu pernah mengalami sesuatu hal yang membuatnya takut, si kucing akan menunjukkan sisi diam dan sama sekali tidak aktif ya melakukan aktivitas seperti biasanya. Hal ini karena rasa trauma cukup tinggi sampai-sampai sulit dilupakan bagi sang kucing. Yang ketiga ya, kucing itu mengalami trauma hebat bukan lagi hanya memperlihatkan sisi diamnya saja, namun akan menimbulkan tanda lain seperti letih, lemah, lesu, seolah menjadi kucing tertekan. Bila diperhatikan, kucing akan menatap pemiliknya balik dan berjalan mundur, menepi di dinding-dinding layaknya orang ketakutan. Selain itu juga tanda kucing mengalami trauma yakni bisa terlihat jelas dari matanya yang sayu. Yang keempat ini nafsu makan menurun. Nah, trauma ini bisa dijadikan kucing mengurangi nafsu makannya ya, bahkan sama sekali tidak mau makan. Mungkin ada sesuatu hal yang menyakitinya hingga perasaannya menjadi kacau dan mengabaikan apa yang ada di dekatnya, termasuk ya makanan. Sebaiknya tinggalkan saja dan biarkan si kucing beradaptasi terlebih dahulu di kandang seperti yang diinginkan sampai rasa traumanya tersebut benar-benar menghilang. Nah, yang kelima itu saling menyerang antar kucing. Nah, trauma buat kucing sulit dikenali dan susah juga untuk didekati. Saat sang pemilik mendekatinya akan dicakar atau digigit, apalagi dengan sesama jenisnya. Semua kucing bisa bertemu dengan kucing lainnya akan saling serang. Begitu juga saat trauma ya, si kucing akan agresif ketika bertemu dan bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Yang keenam, overgrooming. Overgrooming adalah tindakan kucing menjilat tubuhnya sendiri. Pada dasarnya semua kucing akan melakukannya, baik kecil, dewasa, atau sakit ya. Saat trauma, si kucing juga akan melakukan overgrooming. Ini hanya saja ketika dalam masa-masa takut ini, si kucing akan sering overgrooming jika dibandingkan dengan biasanya. Yang ketujuh ini bersembunyi ya. Kucing yang sudah trauma akan mengetahui atau menjauhi apapun karena merasa ketakutan hebat. Nah, salah satunya pasti yang dilakukan adalah menjauhi, pergi, dan bersembunyi. Kucing akan mencari tempat yang sulit dijangkau pemiliknya seperti rong-rong kecil yang tidak biasa dimasuki manusia. Serta di tempat-tempat sulit, ya, si kucing butuh waktu untuk sendiri dan melepas yang sudah menimpanya.
Nah, yang ke-8, tidak berpindah tempat. Biasanya ya, setelah menemukan tempat yang sesuai, kucing akan lama bertahan sampai rasa traumanya hilang. Umumnya dibutuhkan kurang lebih 1 minggu untuk si kucing berubah seperti semula. Nah, yang ke-9, panik dan gelisah. Nah, kepanikan atau rasa gelisah pada kucing ini ya guys, bisa ditunjukkan ketika kucing itu meraung-raung lebih sering. Tapi hal ini terjadi bukan di waktu trauma baru saja berlangsung. Biasanya 3 hari atau 4 hari setelah pertama kali mengalami trauma, si kucing baru meraung meong-meong seolah kelaparan. Padahal ketika didekati ia justru berlari ya. Yang ke-10, perubahan bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh kucing menjadi lebih kurus dan lama-lama kering. Jika tidak segera disembuhkan, ya bisa saja kucing tambah sakit. Caranya adalah memancing dengan hal-hal yang membuatnya tertarik mengingat saat trauma kucing sulit didekati. Yang ke-11, perubahan feses. Nah, ada yang berbeda dari feses kucing kala mengalami trauma. Di waktu buang kotoran, feses berubah dari semula normal tidak normal. Contohnya berair, berwarna hitam, atau berbau yang sangat menyengat, tidak seperti biasanya. Ada pula yang mengandung cacing pita. Nah, yang ke-12, sedikit minum. Nah, saat dalam keadaan trauma, kucing tidak hanya akan menurunkan nafsu makan saja, melainkan kapasitas airnya yang akan dikonsumsi oleh kucing lebih sedikit. Bahkan sang pemilik tidak akan tahu kapan kucing akan minum. Sebaiknya berikan vaksin untuk membuat kucing kalian bisa normal kembali ya. Nah, yang terakhir, yang ke-13 ya, itu takut dengan suara. Nah, ketika mendengar suara ayam, motor, atau teriak, atau yang lainnya, kucing akan ketakutan sekali dan berdiam diri di sudut dinding sambil pandang terus melotot ya, atau tidak berkedip. Nah, untuk ciri ini, satu ini ya merupakan tanda paling mudah untuk dikenali kucing yang trauma. Nah, dari 13 ciri-ciri kucing trauma yang akan memicu stres berat tadi ya, sebaiknya kalian pemilik kucing harus segera menangani dengan langkah-langkah yang benar dan tepat dan cepat juga ya. Segera bawa kucing kalian ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan serta solusinya. Jangan lupa juga untuk menyuplai dengan vitamin dan antibiotik. Perlakukan kucing kalian sebaik mungkin dan jangan sampai menghilangkan rasa percaya diri kucing kalian. Nah, kalian juga sebagai pemilik kucing harus bertanggung jawab dan harus berkomitmen dari awal ketika kalian merawat kucing. Jadi sampai akhir pun ya kalian harus benar-benar merawat kucing dengan baik tersebut ya. Jangan ketika sudah kucing mengalami hal-hal yang sakit dan lain sebagainya, kalian malah tidak mau merawat kucing kalian gitu ya. Kan itu payah ya namanya ya. Oke ya. Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.